Shalom teman-teman pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita siapkan hati dan telinga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih setiamu, kami boleh merasakan karunia yang daripadamu, berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami dan pemeliharaan-Mu terhadap kami dan keluarga kami. Bapa yang baik, bantu kami untuk menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan renungan hari ini, supaya biar kiranya kami siap menerima renungan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan renungan tentang berbahagialah. Teman-teman, mungkin selama perjalanan hidup kita, mungkin kita pernah menemukan penolakan dari teman-teman kita karena kepercayaan kita yang kita pegang, kepercayaan yang kita imani, berbeda dengan orang-orang atau teman-teman kita. Atau mungkin kita mendapatkan perundungan atau pengejekan dari orang-orang lain karena kondisi ekonomi kita yang kurang, ataupun mungkin kondisi fisik kita, atau hal-hal yang lain-lain. Atau mungkin juga kita diperhadapkan dengan banyak penolakan-penolakan dan perundungan-perundungan lain oleh dunia ini. Jika kita pernah mengalami semua hal tersebut, sudah sepatutnya kita berbahagia, karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya juga di Injil Lukas 6 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23 yang bunyinya, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Teman-teman, ayat ini begitu indah. Ayat ini mengajarkan suatu hal, gimana kita berbahagia. Bukan berbahagia yang semu, tapi yang sempurna. Ayat ini menjadi alasan mengapa kita harus berbahagia menjadi anak Tuhan Yesus. Karena walaupun kita dibenci oleh dunia ini, kita dibenci oleh teman-teman kita, tetapi kita tetap bisa berbahagia. Bukan berbahagia karena terpaksa, tetapi kita berbahagia karena Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi kita. Dan juga nama kita terdaftar dalam kitab kehidupannya. Itulah mengapa bahagia yang diberikan dunia ini dengan yang Tuhan berikan sangat berbeda sekali. Dunia ini memberikan kebahagiaan yang hanya bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang Tuhan berikan itu bersifat kekal dan abadi. Jadi teman-teman, kebahagiaan yang kekal tidak akan pernah kita dapatkan ketika kita meninggalkan Tuhan dan memilih untuk hidup dengan dunia ini. Ketika kita memilih hidup dengan dunia ini, pasti dalam hati kita timbul kekhawatiran, ketakutan, keresahan, tidak tenang, tidak damai sejahtera. Kita jadi orang yang panikan, kita gampang emosi, iri hati. Tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita. Mungkin dunia ini bisa membuat kita bahagia, senang, dan merasa hidup kita penuh warna, penuh tantangan, penuh gairah. Tetapi percayalah, itu hanya kebahagiaan atau sukacita yang semu. Tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Namun,
berbeda dengan Tuhan kita. Ketika kita hidup dengan Tuhan kita, bukan hanya berkat dan kekuatan untuk menjalani hidup ini yang kita akan dapatkan, tetapi kebahagiaan, sukacita, pengharapan yang kekal. Bahkan kita akan mendapat satu bonus lagi, yaitu damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Karena Tuhan kita itu sendirilah damai sejahtera itu. Jadi teman-teman, sekian renungan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih bila kami boleh terus berbahagia dalam keadaan apapun, ketika kami sedang di bawah, ketika kami sedang di atas, ketika kami sedang berbahagia, ketika kami sedang penuh dengan tekanan, Engkau selalu berserta kami, sehingga kami selalu merasa damai sejahtera, kami bersukacita, bahagia, memiliki pengharapan dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biar kiranya Kau pun menaruh hati yang damai sejahtera itu kepada kami dan juga kepada keluarga kami. Sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami kembali, biar kiranya Engkau yang temani dan tuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Dan jangan lupa untuk berbahagia, karena Tuhan menyuruh kita untuk berbahagia. God bless you.